kami dari kelompok 7 dan pada video kali ini kita akan mendemonstrasikan aplikasi yang sudah kita buat, yaitu sistem informasi rental mobil berbasis Java Web menggunakan Servlet dan JSP. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan Java dengan Maven sebagai build toolnya dan Servlet dan JSP sebagai teknologi web serta database MySQL sebagai penyimpanan data. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk membantu proses administrasi rental mobil yang nantinya pengelolaan data mobil, pelanggan, sopir, transaksi penyewaan, serta pengembalian hingga pembuatan laporan sehingga seluruh proses dapat dilakukan secara lebih rapi, cepat, dan terkomputerisasi. Oke, sebelum masuk ke demonstrasi aplikasi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai struktur sistemnya. Di sini, proyek ini dibangun menggunakan arsitektur Java. Ini adalah tampilan strukturnya yang bisa kita lihat di sini, yang nanti akan dijelaskan juga oleh rekan saya. Dengan pembagian ini, kode program seharusnya lebih terstruktur hingga lebih mudah dikembangkan maupun di maintenance nantinya. Saya akan menjelaskan secara singkat gimana proses backend-nya, teknisnya bagaimana. Di sini kita memerlukan namanya Apache NetBeans. Sebelumnya kalau sudah diinstal, nanti dia akan tampilan awalnya. Kalian bisa pilih new project. Setelah pilih new project, di sini banyak pilihan. Kalian bisa pilih Java with Maven, kemudian ini boleh Java application atau web application bisa. Kemudian kita klik next. Terus di sini ada project name. Project name ini kita bebas mau namain apa tergantung project yang kita buat. Misalkan di sini kita namain Pensal. Oke, setelah ini dibuat, nanti project location-nya bisa kita atur mau taruh di mana. Itu tergantung referensi masing-masing. Kemudian ini default group ID-nya com.rentcar. Terus package-nya di sini ada com.rental.rental. Gitu, tergantung namanya apa nanti. Nanti kalau sudah tinggal klik next, terus servernya di sini kita pilih Apache Tomcat. Oke, ini biarkan saja. Nanti kalau sudah klik finish. Setelah klik finish nanti tampilannya akan default default tampilan awal. Namun karena di sini kami sudah buat, maka saya akan jelaskan terkait strukturnya dan beberapa fungsi dari apa yang sudah kita buat ini. Oke, di sini ada package controller, ada DAO, ada model dan config-nya. Kenapa dibuat seperti ini? Karena agar memudahkan jika nanti ada maintenance ke depannya. Maka kita buat seperti ini strukturnya. Kemudian kita membuat kelas model yang berfungsi sebagai untuk mempresentasikan data seperti data mobil di sini, pelanggan, sopir, serta transaksi penyewaan. Kemudian kita juga sudah membuat kelas DAO. Di sini ada com.rental.dao. Fungsinya adalah untuk menghubungkan aplikasi dengan database MySQL. Kenapa? Karena kalau nggak pakai ini dia eh, apa ya kurang kurang rapih dan sebenarnya bisa aja kita pakai database lokal tapi kami prefer untuk menggunakan MySQL untuk database-nya gitu. Nanti untuk database akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita lanjut dulu. Terus juga di sini ada servlet. Fungsinya itu sebagai controller yang tadi sudah saya jelaskan. Di mana nanti request dari pengguna ini dia memproses data melalui DAO, kemudian sinyalnya baru dikirim ke halaman JSP. Nah, di file-file JSP ini yang menampilkan halaman user interface nantinya. Dimana kalau misalkan ini rapih, ini bagus, nanti user akan enak, akan lebih mudah untuk mengaplikasinya. Gitu. Nah, ini ada salah satu tampilannya, tampilan dashboard.
codingnya seperti ini yang sudah kita buat. Hmm, nanti untuk struktur dan file apa aja yang mau dimasukkan itu tergantung preferensi masing-masing. Eh, sorry, sorry. Nanti file mau gimana tergantung preferensi masing-masing. Yang penting adalah filenya rapih, filenya terstruktur dengan baik. Kalau misalkan filenya sudah terstruktur dengan baik, nanti tinggal dijalankan. Nah, setelah seluruh proses pengembangannya selesai, nanti kita bisa build menggunakan fitur clean and build di Apache NetBeans ini. Tahap terakhirnya nanti kita bisa running. Di sini ada tombol hijau. Setelah kita mengklik ini, dia akan merunningkan aplikasi yang sudah kita buat. Kalau misalkan berhasil, akan muncul build sukses. Rancangan database untuk aplikasi rental mobil berbasis web menggunakan MySQL. Database ini terdiri dari 6 tabel utama. Seluruh tabel ini sudah melewati proses normalisasi untuk mencegah penumpukan data yang sama, sekaligus menjaga agar semua data transaksi tersimpan dengan aman. Saya akan mulai dari entitas master yang berfungsi sebagai fondasi data sistem. Tabel user digunakan untuk menyimpan akun login admin. Di sini kolom username saya atur sebagai unique key agar tidak ada admin dengan nama akun yang kembar. Tabel pelanggan ini berisi identitas penyewa. Kolom nick ini dibuat unik agar memastikan validasi data penyewa. Tabel mobil ini berfungsi mengelola data armada. Kolom harga sewa saya menggunakan tipe data desimal untuk akurasi nominal uang, dan kolom status menggunakan tipe data enum untuk membatasi pilihan, yaitu antara tersedia atau disewa. Tabel sopir menyimpan data pengemudi lengkap dengan tarif harian dan status ketersediaannya. Selanjutnya, untuk bagian inti proses bisnis ini, saya memisahkan data ke dalam tabel transaksi dan detail transaksi. Tabel transaksi ini berfungsi mencatat ringkasan umum dari setiap penyewaan, mulai dari kode transaksi, data pelanggan, tanggal mulai dan selesai sewa, total biaya hingga denda jika terlambat mengembalikan mobil. Sedangkan rincian unit dimasukkan ke dalam tabel detail transaksi. Tabel ini mencatat mobil apa yang disewa, supir mana yang bertugas, beserta subtotal biayanya. Struktur ini sengaja dipisahkan agar sistem menjadi fleksibel, sehingga pelanggan bisa menyewa lebih dari satu mobil sekaligus dalam satu kali transaksi. Untuk menjaga agar data tidak berantakan, di sini saya membuat aturan relasi untuk menggunakan forgen key. Contohnya relasi ke tabel detail menggunakan aturan onDeleteAskey. Jadi, jika sebuah data induk transaksi dihapus, semua rincian yang menempel pada detailnya akan otomatis ikut terhapus juga. Sementara untuk tabel supir, saya menggunakan aturan onDeleteSetNull. Tujuannya agar jika data seorang supir dihapus dari sistem, riwayat keuangan di masa lalu tidak akan hilang atau error, melainkan hanya berubah menjadi kosong atau nol. Ada halaman dashboard. Jadi di halaman dashboard ini itu isinya ada total pendapatan, ada sewa yang sedang berjalan, ada mobil yang tersedia, ada pelanggan, ada sopir dan ada sopir yang tersedia. Di sini juga ada tulisan hal administrasi, dan kalau misalnya kita mau logout, kita bisa langsung logout di sebelah sini. Terus di sini juga ada eh, kayak halaman pintasan gitu sih sebenarnya, biar kayak lebih cepat aja. Kalau misalnya kita coba sewa baru, maka akan langsung diarahkan ke halaman transaksi. Kalau misalnya kita klik pengembalian mobil, maka akan masuk ke halaman pengembalian. Dan kalau misalnya kita
klik di halaman daftar pelanggan itu, kita akan masuk ke halaman pelanggan. Kayak gitu. Halaman mobil, jadi di halaman mobil ini itu berisi data-data mobil yang bisa disewa. Kita coba untuk tambah mobil, misal nama mobilnya itu tahun 2024 misalnya. Mungkin harga sewa per harinya misal 300.000, statusnya kita pilih yang tersedia. Untuk gambarnya kita akan coba di sini kita klik, kita bisa langsung aja. Nah, dia akan muncul di sini. Kalau misalnya kita mau edit, kita bisa edit aja. Misal apa? Misal harga sewanya kita naikin jadi 350.000. Bisa kita simpan. Nah, otomatis akan menjadi 350.000 per hari. Halaman pelanggan ini itu isinya ada data-data pelanggan. Kita coba untuk tambah pelanggan. Ini tuh kita harus masukin nih nama, halaman, nomor telepon, dan email. Kalau udah, kita bisa langsung klik simpan. Nah, dia akan otomatis tersimpan gitu. Tapi misal ternyata si Nabila ini emailnya udah ganti gitu, kita bisa klik bagian edit dan kita bisa edit di bagian emailnya. Kita coba. Nanti emailnya akan otomatis berubah. Atau misal kita mau hapus aja nih data si Nabila ini, kita bisa langsung klik hapus. Oke, nah nanti akan otomatis terhapus. Halaman supir. Jadi orang-orang yang mau sewa mobil plus supir itu kita bisa menyewakan gitu. Jadi di sini ada nama supirnya, ada nomor teleponnya, ada alamat dan tarif per harinya hanya untuk supir gitu. Harga ini itu di luar dari harga sewa mobilnya. Kita coba tambah supir. Oke, misalnya Bambang misalnya. Harinya misal 150. Ini tersedia. Simpan. Dia akan muncul di sini. Tersedia. Misalnya Pak Bambang lagi sibuk nih, bisa kita edit dan kita ganti statusnya jadi sibuk, simpan. Atau misal Pak Bambang uh, udah resign nih, udah berhenti, kita bisa hapus datanya. Kita tinggal hapus, oke, maka datanya akan hilang.